pas hasil USG-nya ternyata katanya janin itu udah 3,2 hampir 3,3 kilo. Ulah aku shock banget. Bentar lagi mau lahiran tapi disuruh diet gitu kan, udah 39 minggu kan menjelang HPL kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku, Bunda Fitri. Masih di hari yang sama dan dengan kostum yang sama. Sesuai dengan janji aku, di video selanjutnya aku bakal lanjutin kisah sukses aku VBAC dengan kondisi hamil gantung. Gak cuma itu, di video kali ini aku juga bakalan sedikit sharing bagaimana caranya biar cepet dapat kontraksi asli atau gelombang cinta, dan bagaimana caranya pada proses persalinan nanti itu pembukaannya cepat dan persalinannya lancar juga minim trauma. Jadi, simak video ini sampai habis ya Bunda. Dan jangan lupa klik tombol subscribe karena tombol subscribe itu gratis. Selamat menonton. Terima kasih. Agak shock pas dengar bayinya udah 3 kilo lebih kan aku shock, tapi pas dengar ternyata udah masuk panggul berarti kan panggulku nggak ada masalah apa-apa dong. Gitu kan, meskipun bayinya besar tapi alhamdulillah panggulku nggak sempit gitu kan, aku senang gitu, makanya aku optimis ya. Nah pas udah gitu 40 minggu, pas masuk 40 minggu aku belum ngerasain kontraksi kan. Aku belum ngerasain kontraksi, galau lagi, gimana caranya biar kontraksi. 1 hari menuju HPL aku belum ada tanda-tanda gelombang cinta. Akhirnya aku beli nanas, aku makan nanas tiap hari. Nah, terus habis itu ikhtiar lagi makan jangan lumbu. Kalau di Jawa itu kan jangan lumbu itu kayak daun talas gitu ya. Nah, itu aku masak itu yang pedes-pedes. Pokoknya akhir-akhir trimester aku makan yang pedes. Padahal itu nggak bagus banget. Tapi demi mendapatkan gelombang cinta, aku bener-bener kayak rela banget makan kayak gitu. Padahal aku nggak begitu doyan pedes sebelumnya. Nah, masuk 40 minggu. Belum ada juga kontraksi asli. Paling cuma ngerasa ngenceng-ngenceng habis itu hilang. Ngenceng-ngenceng hilang sampai semua orang rumah itu kayak galau gitu. Khususnya umi aku. Kayak kok belum ada tanda-tanda sih, udah 40 minggu belum ada kayak mau lahiran. Sempet kepikiran juga kan, apalagi yang ngomong kan umi juga kan. Jadi rasanya, tapi ya aku ingat lagi, ya Allah yang lebih paham waktu yang paling tepat dimana nanti aku bisa ketemu sama anak aku. Pokoknya intinya aku tetap uh, positif aja pikirannya. Aku tetap yakinin diri, ikhtiar terus, aku makan nanas terus, tapi nggak tiap hari, kadang-kadang aja. Terus terakhir aku makan daging kambing tuh, karena dulu pas persalinan pertama, ya anak pertama itu aku makan daging kambing itu langsung kontraksikan. Nah aku inget banget dikasih daging kambing. Nah makanya ikhtiar lagi, oh coba aku mau makan daging kambing aja gitu, makanya dibeliin tuh daging kambing. Aku disuruh dimakan tuh daging kambing yang banyak, nasinya sedikit aja kali. Makanya aku makan daging kambing yang banyak. Bener, setelah itu emang kayak kontraksi gitu ya, sering ngenceng-ngenceng tapi belum ada kayak flek atau lendir kayak gitu, masih kayak kontraksi palsu. Nah pas HPL belum juga ada tanda-tanda persalinan, akhirnya aku ke bidan kan, ke puskesmas. Ternyata bidannya itu baru, aku belum pernah konsultasi sama bidan itu. Terus aku tanya kan, nah Bu Bidan aku masih ada eh, apa kayak harapan buat VBAC enggak gitu. Hah ini perutnya gantung katanya gitu. Lah aku langsung kayak kaget kayak gitu, perutku gantung, nggak bilang kayak gitu. Padahal kan aku dari awal hamil juga kan udah nanya. Emang sih pas masuk ke 8 bulan itu udah ada rasa nggak enak juga sih, karena bentuk perut gitu kayak ada agak beda gitu, kayak udah mau jatuh banget. Tapi ya udah aku tepis aja, lagian kan tanda-tanda perut gantung juga kan nggak ada di aku, cuma ngerasa kayak jatuh aja, nggak, pinggangku juga nggak sakit gitu kan. Tanda-tanda hamil perut gantung juga kan ada macam-macamnya. Nah di antara tanda-tanda itu aku nggak ada poin-poin yang memenuhi syarat dari kriteria itu, makanya aku
santai aja. Tapi pas bidannya ngomong ternyata perut aku itu gantung, rasanya aku langsung kayak down aja gitu, pengen nangis banget rasanya. Apalagi ketika bidannya ngomong kalau hamil perut gantung ini pasti ujung-ujungnya operasi lagi, katanya kayak gitu. Rasanya kan patah hati banget, sempet nangis juga depan suami, malu sih sebenarnya. Tapi ya daripada ditahan ya aku nangis aja, aku luapin semuanya. Tapi untungnya alhamdulillahnya suami aku itu nguatin aku lagi, ngasih semangat lagi, ngasih kayak inget lagi lah sama Allah, yang berkuasa itu Allah, bukan bidan. Bidan itu cuma bisa ngomong sesuai dengan apa yang dia pelajari, tapi kan segala kehendak itu kan ada pada tangan Allah. Makanya aku semangat lagi di situ. Aku pulang, aku langsung cerita sama Umi kayak gitu. Umi juga ngomong, udah nggak usah dipikirin, yang tenang aja, nggak usah apa-apa dipikirin gitu, santai aja gitu. Makanya aku kehamilan kedua ini banyak banget kayak belajar santai, lebih tenang lagi. Pokoknya intinya harus happy terus, intinya kayak gitu. Nah, setelah tahu ternyata perutku gantung, aku itu langsung cari informasi. Gimana caranya aku bisa lahiran normal meskipun hamil aku itu perut gantung. Ternyata ada teknik-teknik tersendiri ya. Khususnya cara duduk atau cara jalannya juga kayak nggak boleh sembarangan gitu loh, lebih dibantu pakai korset juga biar lebih perutnya itu nggak gelantung gitu, tapi agak lebih tegak gitu. Jadi kepalanya kan masuk gitu. Nah, alhamdulillah sih sebenarnya kepala adik kan udah masuk panggul, jadi kan aku udah pede aja. Ah, mungkin itu cuma istilah bidan tadi aja yang ngatain aku perut gantung. Buktinya kepala janinnya kan udah masuk. Aku yakin kayak gitu aja. Pokoknya intinya aku positif aja pikirannya. Ya selama kehamilan, pokoknya terus aja aku afirmasi positif terus. Nah, setelah itu makin kenceng lagi kan ikhtiarnya, kayak jalannya, olahraganya, squatnya aku kencengin lagi. Tapi setelah masuk 40 minggu lebih berapa ya, 2 harian kan udah nggak kuat banget ya jalan-jalan terlalu lama. Makanya aku olahraga ya semampunya aja, nggak terlalu ngotot. Biasanya kan aku jalan 1 jam, tapi udah masuk HPL itu aku jalannya kan udah nggak kuat, jadi paling semampunya, paling 15 menit. Yang penting aku gerak terus. Terus makannya juga aku makan aja, aku udah nggak diet-diet lagi karena aku nggak bisa, rasanya kayak lemes banget rasanya kalau diet itu, rasanya malah badanku lemes, padahal kan sebentar lagi persalinan. Makanya aku makan aja, cuma nggak terlalu berlebihan juga, aku makan aja. Aku pengen makan manis ya aku makan manis, aku pengen makan sayur ya makan sayur gitu. Pokoknya intinya nggak ada pantangan apapun, aku makan aja. Nah, pas siangnya itu nggak tahu rasanya aku pengen makan banyak banget, kayak aneh banget kayak itu. Aku makan banyak banget sampai ngantuk, tidur siang, padahal aku nggak pernah tidur siang, aku nggak biasa tidur siang kan, aku nggak bisa tidur siang. Nah, waktu itu aku tidur siang tuh sampai hampir asar kalau nggak salah. Udah sholat zuhur dari jam 1 sampai jam 3:30 kalau nggak salah itu baru bangun. Aku bener-bener tidur pules banget sama si kakak, dan malamnya kan udah fresh banget ya. Nah, pas udah isya itu kerasa kenceng-kenceng banget perutku. Ah, tapi katanya kayaknya ini kayak bukan persalinan deh, soalnya kayak kenceng doang, nggak sampai ada keluar lendir atau flek gitu kan. Aku santai aja, aku tahan aja. Tapi kok udah semakin malam, setengah 10, setengah 11, kok makin makin intens gitu. Dari 10 menit, 9 menit, 7 menit, 5 menit, bahkan sampai 3 menit sekali. Pas tengah malam kayak 3 menit sekali kayak kerasa, tapi nggak ada lendir, nggak ada apapun yang keluar, nggak ada air ketuban atau apapun gitu. Nah, makanya
Udah gitu aku bilang sama Umi, "Mi, perutku kenceng," bilang kayak gitu. "Udah sana dicek ke bidan," katanya. Aku belum bawa perlengkapan persalinan waktu itu, tapi udah siap. Aku udah siapin jauh-jauh hari itu perlengkapan kayak baju, anduk, atau segala macam lah buat persalinan. Nanti aku taruh ke koper kan, jadi kalau pas persalinan tinggal bawa aja kan, udah siap semuanya. Nah pas malam itu aku cuma niat pengen cek aja bener nggak sih udah ada bukaan. Kalau misalkan baru buka satu kan mending aku pulang dulu daripada nunggu di rumah sakit, takutnya kan akunya stres terus ujung-ujungnya operasi lagi, aku kan nggak mau. Nah makanya aku niatnya cuma cek aja ke bidan gitu kan, tengah malam. Aku telepon bidannya nggak diangkat, akhirnya aku langsung ke rumahnya, ternyata nggak dibuka. Mungkin karena emang udah tidur lah, jam 12 malam kan pasti jadwal udah tidur kan, makanya didodok juga nggak ada yang bukain. Makanya aku udah pas di motor itu sambil ngerasain nikmatnya gelombang cinta itu, masya Allah, sambil aku bawa senyum-senyum aja, mungkin ini ya Allah ini waktunya, mudah-mudahan ini waktunya, sambil kayak senyum-senyum kayak gitu. Sampai pas waktu kan dingin banget di motor berdua sama suami, ya udah diputusin kita ke IGD aja gitu, ke IGD, kan langsung. Udah itu langsung masuk ruang observasi, direkam jantung janinnya selama 20 menit, terus akunya juga di swab dulu, terus dicek bukaan juga, ternyata belum ada bukaan sama sekali. Bukan mbak, tapi udah kenceng-kenceng banget kontraksinya. Ya udah selama 20 menit kan diobservasi kayak gitu kan. Nah setelah selesai observasi perawatnya datang lagi. Nah aku sebelumnya itu jujur terus aja pas setiap kontraksi itu aku senyum, terus aku ketawa terus, tapi kan untungnya pakai masker ya, jadi nggak kelihatan. Aku senyum-senyum sendiri pas ngerasain kontraksi sambil senyum sambil ketawa, karena aku pernah baca juga kan hal itu mempengaruhi proses bukaan biar lebih cepat. Nah aku praktekin dan hasilnya masya Allah bener-bener bikin takjub. Bener-bener setelah 20 menit kemudian langsung bukaan 10. Alhamdulillah. Nah setelah itu aku langsung dibawa ke ruang bersalin, masya Allah. Tapi setelah itu bidan perawatnya itu ngomong dulu, tapi ini kan apa ya, air ketubannya kan belum pecah, jadi kalau emang mau lahiran normal katanya kita nunggu pecah dulu. Makanya nunggu berapa menit ya, sekitar 5 menitan, tapi nggak pecah-pecah juga. Akhirnya kan dipecah tuh, dipecah. Nah proses persalinan lah terjadi di situ. Masya Allah, kayak bener-bener ngerasa kayak mimpi aja gitu. Alhamdulillah banget bisa ngerasain persalinan normal sesuai dengan apa yang sering diafirmasikan, yang dibayangkan, nyaman, tenang, dan minim trauma. Oke, itu tadi beberapa tips dari aku ya Bunda, sesuai dengan pengalaman aku selama kehamilan kedua ini. Jadi buat Bunda yang sedang berjuang VBAC dengan kondisi apapun itu, semangat terus ya Bunda. Yang penting satu, ikhtiar terus, doa terus sama Allah, yakin terus. Pokoknya apapun yang terbaik menurut Allah itu adalah pasti yang terbaik buat kita. Jadi semangat Bunda. Punya semoga apa yang Bunda cita-citakan Allah kabul dan dipermudahkan segala sesuatunya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Segala sesuatu yang baiknya diambil dan sesuatu yang buruknya jangan ditiru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.